Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Baiklah, pada kesempatan ini Ibu akan membawakan materi wawasan Wiyata Mandala. Namun sebelum masuk ke materi, baiklah saya akan memperkenalkan diri. Nama Dr. Anda Ania MPD. Pendidikan S1 IKIP Manado tahun 1988. S2 UNG tahun 2013. Suami AKP L. Hasanuddin SH. Mempunyai 3 anak dan alamat rumah BTN Pepabri Blok E nomor 1. Nomor handphone 081 341 370 564. Baiklah, kita akan masuk kepada materi, yaitu wawasan Wiyata Mandala. Tentunya anak-anakku sekalian bertanya-tanya, apa yang dimaksud dengan wawasan Wiyata Mandala? Wawasan berarti cara meninjau, cara memandang, cara tanggapan indrawi terhadap sesuatu atau lingkungan. Wiyata berarti pendidikan. Mandala berarti lingkaran atau bundaran atau lingkungan. Maka dengan demikian, wawasan Wiyata Mandala adalah cara memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran berarti sekolah mengemban misi pendidikan. Oleh karena itu, sekolah tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan lain di luar bidang pendidikan. Sekolah harus benar-benar menjadi ciri khas masyarakat belajar di dalamnya. Sekolah terus-menerus menggali, mengenal, memahami, menyadari, menguasai, menghayati, dan menyampaikan nilai-nilai positif yang ada pada sekolah. Sekolah menjadi suri tauladan masyarakat sekitarnya karena misi pendidikannya itu. Cara mewujudkan wawasan Wiyata Mandala adalah ada 5 komponen penting di dalamnya. Yang pertama adalah bagaimana peran kepala sekolah. Yang kedua adalah bagaimana peran guru. Yang ketiga adalah bagaimana peran sivitas akademika. Yang keempat, bagaimana peran murid atau peserta didik. Dan yang kelima adalah bagaimana peran masyarakat sekitar. Saya akan lebih fokus untuk memberikan pemahaman bagaimana peran murid atau peran peserta didik. Adapun peranan peserta didik, yang pertama adalah mentaati tata tertib yang berlaku di sekolah tanpa kecuali. Yang kedua, menghormati dan sopan kepada guru dan warga sekolah yang lain. Yang ketiga adalah hormat dan sopan kepada teman. Yang keempat adalah belajar yang tekun. Yang kelima adalah menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Yang berikutnya adalah menjaga nama baik keluarga
dan sekolah dimanapun berada. Yang ketujuh adalah menjauhi narkoba. Yang kedelapan adalah menjaga dan memelihara fasilitas belajar dan mengajar. Yang berikutnya adalah menjaga keamanan sekolah. Berikut adalah melaporkan peristiwa negatif yang terjadi di sekolah kepada OSIS, guru, wakil kepala sekolah, bimbingan dan konseling atau kepala sekolah. Dan yang berikutnya adalah memelihara lingkungan sekolah. Sekolah sebagai kawasan wisata Mandala, tentunya kita harus memelihara 7K. Yang pertama adalah keamanan dan kenyamanan, kekeluargaan, kedisiplinan, kerindangan, kebersihan, keindahan, dan ketertiban. Penggunaan sekolah sebagai lembaga pendidikan, maka sekolah tidak boleh digunakan untuk 1. Promosi dan penjualan produk yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan. Yang berikut, tempat penyebaran aliran sesat dan penyebaran ajaran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang. Ketiga, propaganda politik atau tempat berkampanye. Keempat, syuting film atau sinetron tanpa izin Pemda. Yang kelima, kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perselisihan, sehingga suasana sekolah menjadi tidak kondusif. Nah, sebagai sekolah, perlu Ibu memberikan sejarah singkat tentang SMA Negeri 3 Luwuk. Sejarah singkat SMA Negeri 3 Luwuk yaitu pada tanggal 16 Juni 1989 berdasarkan SK Mendikbud nomor 601/C/1989 alih fungsi dari SPG Negeri Luwuk menjadi SMA Negeri 3 Luwuk. Berikut nama-nama kepala sekolah yang pernah memimpin sejak tahun 1989 hingga sekarang. Yang pertama, Rontelinde Ngoe, masa bakti 1989 sampai 1992. 2. Dr. Anda Humaira Kajawa, masa bakti 1992 sampai 1999. 3. Dr. Andes Tamsil Nuruddin, 1999 sampai 2002. Keempat, Dr. Andes Sahrudin Tahwali, masa bakti 2002 sampai 2004. 5. Kembali Dr. Andes Tamsil Nuruddin, 2004 sampai 2008. Keenam, Haji Muhammad Amin SPD, masa bakti September sampai dengan Oktober tahun 2008. Yang ketujuh, Dr. Andes Wahid Maliha MPD, 2008 sampai 2011. Yang kedelapan, Dr. Anda Rubia Durubatu, 2011 sampai 2017. Yang kesembilan, Dr. Anda Ania MPD, 2017 hingga sekarang. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, perlu juga Ibu memperkenalkan struktur organisasi SMA Negeri 3 Luwuk. Yang pertama, kepala sekolah, sudah saya sebutkan tadi. Kemudian, kepala sekolah dibantu oleh beberapa wakil kepala sekolah. Yang pertama adalah
Wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum, Dr. Anda Sri Alpidawati. Wakil Kepala Sekolah Urusan Kesiswaan, Marsini, SPD. Wakil Kepala Sekolah Urusan Sarana, Abdul Syukur, SPD, MPD. Wakil Kepala Sekolah Urusan Humas, Dr. Anda Haja Sarpin Mukalap. Kemudian masih dibantu lagi oleh Kepala Tata Usaha, Sakina, serta Koordinator Bimbingan Kanseling, Dr. Anda Raden Roro Murbani Ageng Riwayati. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, dalam mengembang sekolah yang besar ini, tentunya warga sekolah memiliki visi dan misi. Adapun visi dan misi SMA Negeri 3 Luwu, yaitu visi adalah mewujudkan insan yang beriman dan bertakwa, unggul dalam prestasi, berakhlak mulia, serta cinta bangsa dan tanah air. Misi 1. Menumbuhkan penghayatan dan pengamalan ajaran agama yang dianut, melaksanakan KBM dan bimbingan yang efektif, inovatif, secara optimal, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Memotivasi peserta didik untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. 4. Menumbuhkan semangat disiplin kepada seluruh warga sekolah. 5. Memotivasi dan membantu peserta didik untuk mengembangkan potensi yang dimiliki dalam lomba karya ilmiah remaja. 6. Memotivasi dan membantu peserta didik dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya dalam lomba OSN, O2SN, dan FLS2N. 7. Memotivasi dan membantu peserta didik dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya dalam debat bahasa Inggris. 8. Memotivasi dan membantu peserta didik dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya dalam debat bahasa Indonesia. 9. Memotivasi dan membantu peserta didik dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya dalam lomba cerdas cermat 4 pilar kebangsaan. 10. Menumbuhkan semangat cinta bangsa dan tanah air. Selanjutnya, tujuan sekolah, yaitu 1. Mewujudkan lingkungan sekolah yang kondusif untuk meraih prestasi yang setinggi-tingginya. 2. Pada tahun pelajaran 2020-2021, rata-rata pencapaian ujian sekolah minimal 7,00. 3. Siswa yang diterima di perguruan tinggi negeri mencapai 45% dari jumlah tamatan. Dan yang keempat, menjadi juara karya ilmiah remaja tingkat provinsi. Kelima, menjadi juara Olimpiade mata pelajaran tingkat provinsi, finalis lomba pidato berbahasa Inggris tingkat provinsi, mampu menjadi juara tingkat nasional di bidang O2SN, mampu menjadi juara tingkat nasional di bidang FLS2N, menjadi paskibraka tingkat provinsi, dan pemenang Adiwiyata tingkat provinsi. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, perlu Ibu memperkenalkan pendidik SMA Negeri 3 Luwu. Ya, mulai dari mata pelajaran agama ada 3 orang, 1 orang S2. Kemudian mata pelajaran PPKN ada 4 orang, 1 orang S2. Kemudian bahasa Indonesia
2 orang PNS dan 2 orang honorer. Bahasa Inggris 5 orang. Matematika 6 orang PNS dan 2 orang pendidikan S2. Fisika ada 3 orang, 1 orang pendidikan S2. Kimia 4 orang. Biologi 4 orang, 2 orang pendidikan S2. Kemudian sosiologi 1 orang, yaitu tenaga honorer. Geografi ada 2 orang, kemudian ekonomi 1 orang, sejarah 3 orang, seni budaya 2 orang, penjaskes 1 orang PNS dan 3 orang honorer, TIK garing prakarya 1 orang PNS pendidikan S2, kemudian bahasa Perancis 1 orang, bahasa Arab 1 orang, dan didukung oleh guru BK atau bimbingan counseling sebanyak 6 orang, 2 orang S2. Selanjutnya, saya perkenalkan kembali tenaga kependidikan kita. Kepala Tata Usaha 1 orang, bendahara 2 orang, bendahara barang 1 orang, tenaga administrasi 5 orang, operator 6 orang, satpam 1 orang, penjaga sekolah 1 orang, dan 2 orang tenaga kebersihan. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Di samping intra, di SMA Negeri Tigaluwuk juga eksis membina ekstrakurikuler. Adapun ekstrakurikuler yang dibina di SMA Negeri Tigaluwuk, yang pertama adalah kerohanian. Dalam kerohanian ini ada 4, yaitu kerohanian Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha. Kemudian ekstra yang berikutnya adalah pramuka, paskibraka, PMR. Berikut membimbing juga olimpiade mata pelajaran, yaitu yang disingkat dengan OSN, O2SN, dan FLS2N. Kemudian SMA 3 juga membina karya ilmiah remaja. Yang berikutnya adalah kelompok cerdas cermat 4 pilar kebangsaan. Ada juga kelompok debat bahasa Indonesia dan teater. Ada English Club dan debat bahasa Inggris. Kemudian ada juga kelompok pencinta matematika yang biasa disingkat dengan KPM. Ada juga kelompok basket, volleyball, dan takraw. Kemudian ada juga kelompok PIK remaja, kelompok paduan suara. Dalam hal ini kita belajar tentang mars, himne, dan adiwiyata SMA Negeri Tigaluwuk. Dan ada 1 ekstra yang akan dikembangkan, yaitu jurnalis. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, itulah selayang pandang tentang SMA Negeri Tigaluwuk. Dan sebagai wujud tanggung jawab dari peserta MPLS SMA Negeri Tigaluwuk, setelah selesai sesi ini, kalian semuanya diwajibkan untuk menjawab kuis yang Ibu telah sediakan. Dan kuisnya yang pertama, simak baik-baik. Pertama, sebutkan visi SMA Negeri Tigaluwuk. Kedua, sebutkan minimal 3 misi SMA Negeri Tigaluwuk.
Yang ketiga, sebutkan kepala sekolah yang pernah memimpin SMA Negeri 3 Luwuk sejak beralihnya dari SPG sampai sekarang. Dan kuis yang terakhir, sebutkan minimal 5 peran siswa atau murid dalam mewujudkan wawasan Wiyata Mandala. Sekian materi tentang wawasan Wiyata Mandala. Selamat dan sukses untuk peserta didik baru SMA Negeri 3 Luwuk tahun pelajaran 2020-2021. Sekian, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita sekalian.